Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi memecat 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK juga memberhentikan 6 pegawainya yang menolak mendapatkan pembinaan bela negara, sementara 1 orang lainnya diberhentikan karena memasuki masa pensiun. Polemik status 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK berujung pada pemecatan pegawai KPK. Dari 75 pegawai itu, pimpinan KPK secara resmi memecat 50 pegawai yang tidak lolos TWK. KPK juga memberhentikan 6 orang pegawainya yang menolak mendapatkan pembinaan bela negara. Sedangkan 1 orang pegawai telah memasuki masa pensiun. Sementara 18 orang pegawai yang bersedia mengikuti pelatihan bela negara sudah dilantik menjadi aparatur sipil negara. Pemberhentian terhadap total 57 pegawai KPK tersebut berlaku per tanggal 30 September 2021. Berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN, FT, Kepala BKN, serta 5 pimpinan KPK bersama Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, dan PLT Kepala Biro SDM KPK pada tanggal 13 September tahun 2021 yang bertempat di kantor BKN disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengangkat dan melantik 18 orang pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, yang pelaksanaannya tadi sudah kita laksanakan. Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa dianggap menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan pihaknya bersedia memfasilitasi bila ada permintaan dari pegawai yang tidak lolos TWK untuk bekerja di instansi lain. Namun, ia menghormati bila ada yang menolak penyaluran tersebut. Pimpinan KPK kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak, istri, keluarga. Nah, tugas kita mengurusi, tugasnya mengurusi jika ada permintaan. Nah, yang permohonan itulah yang kita urusi. Kalau ada yang tidak ingin, itu adalah hak pribadi perorangan. Kita juga tidak bisa memaksa. Skandal status kepegawaian KPK bergulir sejak diadakannya TWK sebagai syarat menjadi ASN pada Maret hingga April 2021 lalu. Dari 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk diantaranya adalah sejumlah penyidik senior yang berperan mengungkap kasus-kasus korupsi KAKAP. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One, mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang dengan penyidik KPK yang diberhentikan, yaitu Novel Baswedan. Assalamualaikum, Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Novel, apakah sudah menerima surat pemberhentian ini? Belum, saya belum menerima. Oke, tapi pertama kali mendengarkan soal pemberhentian ini dari mana, Bang? Dengar dari press release, dari yang disampaikan oleh tadi yang diberita tadi. Apakah bisa langsung memastikan, Bang Novel, bahwa memang SK yang beredar ini sudah valid, bahkan sudah ada tanda tangan resminya, sudah sampai ke sana, Bang Novel? Ya, artinya begini, kalau pimpinan KPK yang mengatakan, mestinya saya harus yakin ya bahwa itu benar. Walaupun memang aneh ya, ketika jelas dalam peraturan-peraturan yang ada, contohnya dari hasil putusan Mahkamah Agung, mengatakan bahwa hasil TWK itu ada pada kewenangan pemerintah, tapi kemudian ternyata tidak dihormati dan tidak dianggap. Belum lagi masalah-masalah lain. Jadi saya agak terkejut ketika ternyata pimpinan KPK berani untuk melanggar hukum dengan terang-terangan.
dan kemudian berani untuk merasa di atas pemerintah. Ini suatu hal yang mengejutkan buat saya. Maksudnya melanggar hukum bagaimana, Bang Novel? Karena dari pimpinan KPK menyatakan ini keputusan ada di pemerintah. Ya, kita tahu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Firly itu disampaikan seolah-olah pemerintah yang memutuskan. Sekarang pemerintah itu ada pihaknya ya. Dalam hal ini ketika Mahkamah Agung telah memutuskan baru beberapa hari yang lalu, tentunya yang dimaksud pemerintah adalah Bapak Presiden. Dan kita juga tahu bahwa Ombudsman telah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil terjadi banyak maladministrasi dalam pelaksanaan TWK itu. Yang kalau kita lihat ternyata maladministrasi itu apa? Itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses TWK. Dan juga Komnas HAM juga mendapatkan hal yang sama. Fakta-fakta itu begitu terang dan jelas. Dan semuanya menurut undang-undang itu dikembalikan dalam rekomendasi kepada Bapak Presiden karena pimpinan KPK tidak mentaati terkait dengan hal tersebut. Hal ini yang menunjukkan perbuatan melawan hukumnya begitu jelas dan nyata. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Novel, apakah benar ada tawaran untuk bergabung dengan institusi lain seperti BUMN? Ya, begini ya. Pimpinan KPK ini telah berbuat demikian rupa dengan melanggar aturan-aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh Ombudsman dan Komnas HAM terkait dengan proses TWK ini. Dan itu dimaksudkan dengan motif untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Bisa dibayangkan, hingga kemudian sampai tega-teganya membuat stigma seolah-olah orang-orang yang disingkirkan itu adalah orang yang tidak Pancasilais, bermasalah radikal dan lain-lain. Terus kemudian mereka meminta untuk kami mengundurkan diri dan meminta agar kami bermohon kepada mereka untuk disalurkan. Ada dua isu besar di sana. Yang pertama, kami di KPK itu untuk berjuang memberantas korupsi. Dan kami orang-orang bukan orang-orang yang nggak punya pekerjaan dulunya. Kami orang-orang yang banyak punya karir, punya prestasi, dan kemudian memilih untuk membela kepentingan negara untuk melawan bandit-bandit yang bernama koruptor. Dan mereka orang-orang yang kuat. Dan kami paham resikonya. Sehingga harus dipahami di KPK itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi berjuang. Yang poin pertama itu. Yang kedua, ketika kemudian pimpinan KPK yang justru membuat masalah, justru membuat pelanggaran-pelanggaran yang serius, justru malah mereka menawarkan ke kami atau membujuk-bujuk agar kami mau mengundurkan diri, dan kemudian masalahnya selesai, dan kemudian akan disalurkan. Disalurkan ini juga aneh ya, karena kita harus paham bahwa di BUMN juga ada mekanismenya. Masa kami yang bekerja sehari-hari untuk memberantas korupsi, kemudian diajari atau diposisikan agar nepotisme, kan saya kira itu bukan ide yang bagus, itu penghinaan. Ini yang harus dipahami ya, karena saya yakin kami bukan orang-orang yang tidak lulus dalam suatu proses, tapi kami yang dikerjai sedemikian rupa hingga kemudian dibuat tidak lulus. Walaupun kami paham, kami adalah sekedar pegawai di KPK yang orang biasa, ya warga negara biasa, yang tidak punya kemampuan atau kewenangan yang untuk melawan itu. Tapi perlu diingat, kami adalah warga negara Indonesia yang punya hak untuk membela kepentingan negara. Karena itulah maka kami akan melawan dalam proses-proses yang dibenarkan dan tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan semenang-menang melawan hukum dan perbuatan ilegal dilakukan menggunakan atas nama pemberantasan korupsi. Saya kira itu menjadi hal yang serius ya. Bang Novel, dengan posisi saat ini kan Anda sudah nonaktif, bahkan sudah ada SK pemberhentiannya, tidak bisa berkutik lagi di dalam untuk menangani kasus-kasus korupsi besar. Ke depan apa yang akan Anda perbuat bersama dengan 57 teman-teman lainnya? Ya, kalau tidak berkutik sejak bulan Mei ya, karena bulan Mei sudah dikeluarkan SK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Praktis kami tidak boleh bekerja, hanya boleh ada di KPK. Kalau ditanya apa yang bisa kami lakukan, ya kami nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan perlu dipahami, kami adalah orang-orang yang mengambil jalan, mengambil segala resiko untuk membela kepentingan negara dalam rangka memberantas korupsi. Korupsi itu pelakunya adalah orang-orang yang punya kewenangan, punya kekuatan, punya resources banyak, sumber daya keuangan dan lain-lain, yang mereka bisa menyerang balik orang-orang yang
memberantas korupsi. Dan ternyata sekarang ini kami yang diberantas, kami yang diserang. Dan kami akan melihat ini sebagai resiko yang akan kami lihat sebagai sesuatu perjuangan yang ada resikonya, dan kami siap dengan segala resiko. Baik, terima kasih banyak Bang Novel Baswedan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.